Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Saya Sofia Amelia Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI Inovatif Darul Ihsan akan mempresentasikan materi dengan judul Metodologi Istinbat Kaidah Usuliyah Dasar pada mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Mahfuzi Mafrudo STHI MAG. Menelaah aspek epistemologi hukum Islam menurut filsafat syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilsafatan dan pendekatan empiris historis ilmu syariah itu sendiri. Nah, secara empiris historis dijumpai tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu murni dan satu pilar ilmu syariah sebagai ilmu terapan. Tiga pilar utama itu ialah filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah atau ilmu fikih. Satu pilar lainnya ialah ilmu syariah terapan, yaitu al-siyasah al-syariah. Nah, dalam disiplin ilmu usul fikih, kaidah usuliyah memiliki peran penting sebagai alat untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Proses penetapan hukum tersebut dikenal dengan istilah istinbat al-ahkam. Metodologi istinbat kaidah usuliyah diperlukan agar seorang mujtahid dapat menetapkan hukum dengan cara yang benar, sistematis, dan sesuai dengan prinsip syariat. Selanjutnya, mari kita bahas pengertian istinbat usuliyah. Kata istinbat secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi. Secara istilah, istinbat al-ahkam berarti proses menggali hukum dari sumber-sumbernya yang sahih, seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Secara bahasa, kaidah berarti dasar, pedoman, atau prinsip umum. Usuliyah berasal dari kata usul al-fiqh, yang artinya ma buniya alaihi ghairuhu, atau sesuatu yang di dalamnya terdiri sesuatu yang lain, yang berarti dasar-dasar penetapan hukum Islam. Sedangkan secara istilah, usuliyah adalah maqila ala dalili wal qaidatil kulliyati, yaitu sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global. Misalnya, perintah menunjukkan kewajiban atau al-amru lil wujubi, sedangkan larangan menunjukkan keharaman atau an-nahyu lit tahrimi. Para imam madhab dalam melakukan istinbat hukum memiliki metode masing-masing sesuai dengan madhab yang dianutnya, sehingga para imam madhab tersebut menghasilkan produk pemikiran dari hasil penetapan tersebut sering berbeda antara satu mujtahid dan mujtahid lainnya. Hal tersebut berdampak pada ciri-ciri metode ijtihad mujtahid dan munculnya aliran-aliran madhab fikih. Akan tetapi Al-Quranlah yang menjadi sumber hukum utama dalam istinbat hukum tersebut. Dasar sumber istinbat para imam madhab yaitu antaranya para ulama membagi dalil hukum syara menjadi dua, yaitu dalil yang disepakati atau mutafaq dan dalil yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Dalil yang disepakati terdiri atas 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah Al-Muqaddasah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Apabila terjadi sebuah peristiwa, sumber hukum pertamanya yaitu Al-Quran. Dan apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, langkah selanjutnya adalah melihat perkataan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seandainya masih juga tidak ditemukan, hukumnya dilihat dalam ijma. Jika tidak ditemukan juga, langkah selanjutnya berijtihad untuk mendapatkan hukumnya dengan menggunakan qiyas. Yang pertama, dasar sumber istinbat hukum aliran mazhab Hanafi atau Abu Hanifah yaitu meliputi Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas, istihsan, dan juga urf. Lalu yang kedua, dasar sumber istinbat hukum aliran mazhab Imam Malik dengan kitab andalannya yaitu Al-Muwatta yang terkenal dengan ahlu hadis dalam mengistinbatkan hukum Islam meliputi nas Al-Quran, keumuman Al-Quran yakni zahir Al-Quran, dalil Al-Quran yakni mafhum mukhalafahnya, mafhum Al-Quran yakni mafhum muwafaqahnya, dan tanbih Al-Quran yaitu memperhatikan ilat atau sebab suatu ayat.
Yang ketiga, dasar sumber aliran hukum mazhab Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Ar-Risalah meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Ro'yu atau Qiyas. Dan yang terakhir, dasar sumber istinbat hukum aliran mazhab Imam Hambali yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia menukil fatwa sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Lalu apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad bin Hambal mengambil hadis mursal dan do'if sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Yang terakhir, qiyas digunakan dalam keadaan darurat. Adapun metodologi istinbat kaidah usuliyah dasar yaitu tafahum an-nusuh, yaitu memahami nasakh syariat. Mujtahid harus memahami teks Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan konteks bahasa Arab, sebab turun atau asbabun nuzul, dan juga struktur kalimatnya. Lalu ada takhif al-mantuk wal mafhum, yaitu memahami makna lahir dan tersirat, menelaah makna yang tersurat atau mantuk dan tersirat atau mafhum dari dalil untuk menentukan maksud hukum yang sebenarnya. Lalu ada tahlil al-illah atau analisis sebab hukum, yaitu menentukan ilat atau alasan hukum yang menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum pada kasus baru. Yang selanjutnya istiqro atau induksi, mengumpulkan berbagai dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk menemukan pola dan prinsip umum yang melahirkan kaidah usuliyah. Yang terakhir, takwil dan tarjih, yaitu penafsiran dan pemilihan dalil yang kuat. Jika terdapat perbedaan atau kontradiksi antara dalil, maka dilakukan tarjih atau memilih yang lebih kuat berdasarkan kekuatan sanad dan kesesuaian makna. Adapun beberapa contoh kaidah usuliyah dasar, yang pertama ada al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Lalu an-nahyu litahrim, larangan menunjukkan keharaman. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang terakhir, al-aslu fil asya'i al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Cukup sekian, semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukron alal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.